Bagaimana mungkin seorang nabi yang diutus untuk menegakkan tauhid justru dijadikan Tuhan? Pertanyaan itu mengguncang dunia selama 2000 tahun. Dan yang lebih mencengangkan, kebenaran di baliknya ternyata pernah disembunyikan dari umat. Banyak yang tidak tahu, kisah ini bukan sekadar perbedaan keyakinan, tapi hasil dari sebuah keputusan politik besar, keputusan yang mengubah wajah agama untuk selamanya. Jadi, bagaimana bisa Nabi Isa alaihissalam yang diutus Allah untuk mengembalikan Bani Israel ke jalan tauhid justru disembah sebagai Tuhan? Mari kita buka lembaran sejarah yang jarang dibicarakan, pelan-pelan, satu persatu. Beberapa tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, ajaran beliau masih dijaga oleh para Hawariyun, murid-murid sejatinya. Mereka menyebarkan risalah tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Isa hanyalah rasul, seorang hamba yang diutus untuk meluruskan ajaran yang sudah diselewengkan oleh sebagian Bani Israel. Tapi zaman berubah. Ketika generasi murid-murid itu wafat, datanglah generasi baru yang tidak pernah bertemu langsung dengan Isa. Mereka hanya mendengar kisah tentang mukjizatnya, tentang kelahirannya tanpa ayah, tentang kebijaksanaannya. Dan dari kekaguman ini, lahirlah pengultusan. Di tengah masa itu, muncul seorang tokoh bernama Saulus dari Tarsus, yang kemudian dikenal sebagai Paulus. Awalnya ia adalah pemburu pengikut Isa. Ia membenci mereka. Namun tiba-tiba, ia mengaku mendapat wahyu dalam penglihatan di perjalanan ke Damaskus. Ia berkata bahwa Yesus menampakkan diri kepadanya. Sejak saat itu, Paulus mengubah arah hidupnya dan mulai berdakwah dengan versi ajaran yang berbeda. Paulus tidak pernah belajar langsung dari Nabi Isa, tapi pengaruhnya sangat besar. Ia mulai menyebarkan ide baru bahwa keselamatan tidak didapat dengan menaati hukum Taurat, melainkan dengan beriman kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Dari sinilah muncul gagasan bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang datang menebus dosa manusia. Ajaran itu bertentangan dengan ajaran para pengikut asli Isa yang masih teguh pada tauhid. Mereka menolak keras. Mereka menyebut Paulus sebagai penyimpang, bahkan pemalsu ajaran. Namun seperti biasa, yang menang bukan selalu yang benar. Yang kuatlah yang menulis sejarah. Ratusan tahun berlalu, di bawah kekuasaan Romawi, pengikut Isa terpecah belah. Ada yang percaya Isa hanyalah manusia, ada yang percaya ia setara dengan Tuhan. Perdebatan makin panas dan kekaisaran terguncang. Hingga pada tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantinus mengambil langkah besar. Ia mengadakan pertemuan besar yang dikenal sebagai Konsili Nisea. Semua pemuka gereja diundang, tapi tujuan utamanya bukan mencari kebenaran wahyu, melainkan menyatukan kekaisaran lewat satu doktrin agama yang seragam. Dalam konsili itu, dua pandangan utama bertemu. Di satu sisi, kelompok yang dipimpin oleh Arius, seorang ulama gereja dari Alexandria, yang berkata, Isa hanyalah manusia, seorang nabi yang diutus Tuhan. Dan di sisi lain, kelompok yang dipengaruhi ajaran Paulus yang berkata, Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Debat panjang terjadi. Namun pada akhirnya, keputusan politik mengalahkan suara kebenaran. Ajaran Arius yang menegaskan keesaan Tuhan dinyatakan sesat. Buku-bukunya dibakar, pengikutnya diusir. Dan ajaran yang menyatakan Yesus adalah Tuhan Anak disahkan secara resmi sebagai doktrin gereja. Dari sinilah muncul konsep Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Sebuah konsep yang bahkan banyak teolog Kristen sendiri sulit menjelaskannya secara logis. Padahal dalam teks-teks kuno yang tidak lolos seleksi Nicea, seperti Injil Barnabas atau catatan komunitas Nazorainian, Yesus disebut tegas sebagai nabi, bukan Tuhan. Ia berdoa kepada Allah, ia menyebut Allah sebagai Tuhannya, dan ia tidak pernah menyuruh siapapun menyembah dirinya. Namun karena Kekaisaran Romawi menggabungkan agama dengan politik, ajaran yang sesuai kepentingan negara dijaga, sementara ajaran yang menentangnya dihapus dari sejarah resmi. Kitab-kitab yang tidak mendukung doktrin Trinitas dicap apokrif,
disembunyikan, atau dihancurkan. Sedangkan Injil yang sejalan dengan keputusan konsili, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dijadikan kitab suci resmi. Dari situ terbentuk agama baru dengan wajah baru, yang kini dikenal sebagai Kristen Romawi. Ajaran tauhid Nabi Isa pelan-pelan hilang dari tangan umatnya sendiri. Tapi Allah Maha menjaga. 6 sahabat kemudian, risalah itu dibangkitkan kembali lewat Nabi Muhammad SAW yang datang bukan membawa agama baru, tapi mengembalikan kebenaran lama yang telah disembunyikan. Hari ini kebenaran itu mulai terkuak kembali, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengingatkan bahwa Allah tetap esa dan para nabi hanyalah utusan yang membawa cahayanya. Jadi jika kita telusuri dengan jujur, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ia tidak pernah berkata, "Sembahlah aku." Yang diajarkan hanyalah satu kalimat abadi, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 117. Trinitas bukan wahyu, tapi hasil keputusan manusia dalam rapat politik di Nicea. Dan dari sanalah sejarah berubah, bukan karena kebenaran dihapus, tapi karena manusia lebih memilih kekuasaan daripada petunjuk langit. Hari ini kebenaran itu mulai terkuak kembali, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengingatkan bahwa Allah tetap esa dan para nabi hanyalah utusan yang membawa cahayanya.